Selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Melkior VV. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang filsafat klasik Timur. Konsep utama dalam filsafat klasik Timur ini adalah pendidikan sebagai jalan pembentukan manusia yang berbudi luhur. Dalam kaitan dengan Merdeka Belajar yang merupakan kurikulum yang saat ini kita jalankan di Indonesia, bahwa Merdeka Belajar itu merupakan transformasi pendidikan di Indonesia untuk pendidikan yang berbudi luhur. Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2019 kini perlahan mengubah wajah pendidikan Indonesia. Konsep ini menekankan pembelajaran yang nyata, berkarakter, dan memerdekakan potensi peserta didik. Namun, tantangannya masih ada, di mana bagaimana kita menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang dapat mewujudkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari. Filsafat Timur, khususnya Konfusianisme, menawarkan solusi menjadi konsep Jansi, manusia yang berbudi luhur. Konfusianisme, pendidikan membentuk moral dan sosial. Dalam Konfusianisme, tujuan pendidikan bukan sekadar memperoleh pengetahuan akademik, akan tetapi pendidikan itu merupakan jalan untuk membentuk manusia yang berbudi luhur, manusia berintegritas, manusia yang berkebajikan moral, sopan santun, manusia yang memiliki tanggung jawab sosial, serta sarana yang menyempurnakan diri dan masyarakat. Ada tiga komponen dalam Konfusianisme. Yang pertama, Ren, yang berarti kebajikan hati, empati, dan mencintai sesama. Yang kedua, Lin, sopan santun, kedisiplinan, menghargai sesama. Yang ketiga, Yi, kebenaran moral, keberanian bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Keselarasan dengan Pancasila. Ren, Li, dan Yi. Yang pertama, nilai-nilai utama dalam anak Leeds. Ini sejalan dengan sila pertama dan kedua Pancasila. Konfusianisme menekankan pendidikan sejati bukan hanya cerdas, akan tetapi harus berkebajikan baik. Dalam konsep ini, merdeka belajar sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Li dan berkebinekaan global. Nilai Li atau sopan santun, kedisiplinan, menghargai sesama, sejalan dengan konsep berkebinekaan global dalam profil pelajar Pancasila yang dicanangkan dalam kurikulum Merdeka, yakni yang pertama, kesopanan. Peserta didik ditanamkan nilai-nilai kesopanan dalam menjalin hubungan. Yang kedua, keharmonisan, menciptakan keharmonisan dengan sesama dan keberagaman. Dan yang ketiga, tanggung jawab, yaitu kebebasan dalam koridor nilai dan tanggung jawab sesuai tradisi ketimuran. Yang keempat, gotong royong, Ren dan Yi dalam aksi, empati dan keadilan. Gotong royong merupakan nilai khas Indonesia yang selaras dengan prinsip Ren, empati, dan Yi, keadilan moral dalam Konfusianisme, di mana untuk mencapai kebaikan bersama harus memiliki nilai kesadaran sosial dan tanggung jawab bersama, semangat yang menjadi inti dari profil pelajar Pancasila. Yang berikut, mandiri dan siusen, perbaikan diri berkelanjutan. Profil pelajar Pancasila menekankan kemandirian. Dalam Konfusianisme, ini sejalan dengan siusen atau perbaikan diri, proses yang dilakukan terus-menerus melalui pembiasaan dan refleksi. Ada beberapa kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kesadaran diri. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sendiri sebagai fondasi. Yang kedua, keterampilan sosial emosional, yaitu kemampuan untuk memotivasi dan mengelola diri. Yang ketiga, berpikir reflektif, yaitu evaluasi diri secara berkelanjutan. Dan yang keempat, bertanggung jawab, yakni bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Z, kebijaksanaan intelektual, berpikir kritis dan kebajikan. Dalam Konfusianisme, Z berarti kebijaksanaan intelektual, berpikir kritis namun tetap mengacu pada kebajikan.
rasionalitas ditempatkan dalam bingkai moral. Pelajar yang memiliki kebijaksanaan intelektual tidak hanya cerdas berargumen tetapi juga harus bijak dalam mengelola pengetahuan untuk kebaikan bersama. Nah, dalam kaitan dengan profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu menganalisis, kemampuan mengurai informasi secara mendalam. Yang kedua, menilai, yaitu evaluasi informasi dengan bijaksana. Dan yang ketiga, memutuskan, mengambil keputusan tepat untuk kebaikan bersama berdasarkan hasil evaluasi. Cheng, kreativitas dengan integritas. Sejalan dengan semangat Cheng, kejujuran dan keaslian, Konfusianisme mengajarkan bahwa kreativitas diperoleh dari kejujuran terhadap diri sendiri dan kesetiaan pada prinsip kebijakan moral. Yang pertama, kejujuran diri, yaitu kreativitas lahir dari keaslian dan kejujuran pada diri sendiri. Yang kedua, berkreasi dan berinovasi dalam koridor tanggung jawab moral. Dan yang ketiga, kreativitas tanpa kehilangan nilai moral dan etika. Yang menjadi cita-cita bersama yakni adalah pendidikan berkarakter. Visi dan misi pendidikan Konfusianisme selaras dengan visi kurikulum merdeka dalam mengembangkan peserta didik yang berkarakter, kritis dan kreatif dengan semangat kebinekaan dan gotong royong. Yang pertama kita lihat berkarakter, berbudi luhur dan berakhlak mulia. Yang kedua, profil kritis, ya, membentuk peserta didik yang berpikir kritis dengan bijaksana. Yang ketiga, gotong royong, yaitu menanamkan dalam diri peserta didik untuk semangat empati dan berkeadilan untuk kebaikan bersama. Dan keempat, kreatif, yaitu membentuk peserta didik yang inovatif dengan tanggung jawab moral. Dan yang kelima, yaitu kebinekaan, menghargai keberagaman dari setiap peserta didik.